dalam beberapa bulan mungkin ya, dalam beberapa bulan kebelakang lu sedang melakukan sebuah pergerakan di Twitter, Instagram, pergerakan sosial yang Guril ya. apa bercandain aja. Bercandain aja. Bercandain aja. Sebuah konten yang menurut gua cukup istilahnya itu sosial eksperimen. Iya, Sosial eksperimen ke orang-orang tentang current issue ya. Apa yang terjadi sekarang ini? Dimulai dari tol yang banjir. Yang banjir itu sampai sekarang virus corona yang lu bagi-bagi masker. Iya. Apa yang membuat lu melakukan itu? Ya karena menurut gua Apa ini cuma demi konten atau untuk eksistensi? Karena menurut gue itu hal yang nggak apa-apa diamini. Bener, nggak ada salahnya karena itu bagus untuk karir lu dan kayak ngebuka mata orang-orang. Ada loh kejadian ini. Tapi sejujurnya nih. Iya dalam hati lu. Kalau demi konten, karena gue nggak dapet apa juga dari Twitter, dari Instagram. Gue belum dapet apa-apa gitu. Kecuali exposure. Iya, kecuali exposure dan follower. Tapi menurut gue, bener kata lu tadi, gue pengen ngebuka mata-mata orang semua, semuanya. Bahwa ada loh kejadian ini di kehidupan kita gitu. Dan bahwa ini loh akar rumput gitu. Grassroots yang terjadi di kehidupan ini di Indonesia, khususnya di Jakarta. Akar rumput yang emang biasanya lu injek, biasanya nggak lu perhatiin gitu. Biasanya nggak dapet apa-apa lagi, tapi bukan berarti mereka nggak dapet perhatian gitu. Itu yang lo mau tunjukin. Benar, bukan berarti mereka nggak pantas buat dapet perhatian. Menurut gue itu sih. Karena mungkin lu berangkat dari situ. Iya. Lu berangkat dari mereka, dari dalam tanda kutip orang yang nggak pernah dipandang. Kayak contohnya gue sampai sekarang gue masih kesel dengan parkir motor yang jauhnya minta ampun di mall. Oke. Kayak merasa ada diskriminasi gitu ya. Iya. Diskriminasi sampai sebegitunya gitu. Iya. Dan kalau lu di mall, lu bawa motor, meskipun lu bawa keluarga, lu tetap dimintain STNK anjing. Meskipun ada foto di depan. Iya. Kan ada foto. Dipotret gitu kan. Plat nomor sama, jaket sama, helm sama. Tetap aja dimintain STNK gitu. Kayak nggak percaya dengan. Iya, Pak. Tapi giliran mobil. Oh, mobil enggak? Enggak lah. Lu juga nggak pernah naik mobil dong? Nggak pernah gua, nggak pernah. Mobil enggak, Pak? Gua kalau naik mobil ya paling sama temen, kalau nggak naik Grab mobil gitu. Enggak, Pak, lihat STNK-nya enggak. Iya. Ini mungkin hal yang kecil yang kita nggak perhatiin. Bener, tapi gue kesel gitu. Kayak jauh nyampe ke awang-awang ini. Gue pernah kita nggak perlu sebutin nama mallnya lah. Iya, gue pernah parkir di hotel, ada itu parkirannya Pak, basement 5. Wow. Bawah banget aja. Sampai muter gue kayak. Seharusnya kan lu bisa bikin di atas dikit gitu. Nggak apa-apa lah kehujanan, maksud gue. Ya nggak masalah gitu. Yang penting nggak kayak dalam tanda kutip kesannya ngebawahin banget gitu. Kalau itu kan kalau misalkan hancur, buset, kasihan banget motor gua. Udah ketiban Innova, ketiban Avanza, buset dah. Udah susah digalinya itu. Semuanya udah mati Honda Beat. Gua kalau ngobrol tuh gua berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan orang yang gue ajak ngobrol. Tapi gue selalu nanya dulu, lu butuh pendapat gue nggak dalam hal ini gitu. Iya. Lu butuh pendapat gue nggak dalam hal ini? Nah, pendapat lu apa menyikapi hal ini? Menurut gue, setelah 28 tahun gue hidup dan melewati banyak fase kehidupan ya. Gue ngerasa hal-hal seperti itu lumrah. Memang seharusnya ada. Kenapa? Alasannya? Karena kita itu semuanya beda. Pasti ada kesenjangan yang dimanapun itu berada dan gue ngerasa ya udahlah, emang hidup kita kayak gini. Kalau misalnya mau merubah, ya udah rubah nasib lu, maka lu akan dapat sesuatu yang lebih baik gitu. Benar, setuju. Dan motivasi lu yang apa? Bikin interview ke orang-orang, apalagi yang kemarin kasus corona itu yang lu bagiin masker gitu dan hand sanitizer yang lu wawancara orang dan ternyata mereka nggak semua tahu dan aware tentang corona. Dan jangankan aware, tahu aja enggak. Iya. Padahal dia naik mobil pemerintah, padahal dia kerja di Pemprov sebagai PPSU.
Yang gue bikin sedih adalah ada ibu-ibu, gue kasih masker satu. Oke. Bu, kenapa nggak dipakai? Saya udah kelar kerja, buat besok aja. Gila nggak? Maksudnya sampai segitunya gitu. Padahal ini kerja di Pemprov, Pak. Anggaran APBD yang menurut gue banyaknya minta ampun. Yang gue sedihin adalah kemana orang-orang yang dulu pas ketika lu nyalon, gila lu begitu pedulinya gitu sama orang-orang. Bahkan ada anggota DPR yang berani buat tonjok-tonjokan buat rebutan kursi. Tapi beneran begini mana ada yang berantem-berantem, ayo nih anjing rakyat gua kenapa nggak dikasih masker dong, kenapa nggak dikasih gitu loh. Gila, gua emosinya kenceng sih. Iya. Untuk orang yang menjanjikan sesuatu yang lebih baik, tapi ternyata ketika dipilih ternyata mereka nggak melakukan sesuatu, emang itu giliran lu masker berapa sih, Pak? Iya. Gua nggak perlu lu bagi-bagi masker ke seluruh rakyat Indonesia. Gua cuma perlu lu mengakomodir kayak nurunin harganya gitu. Anjing, sekarang masker 400.000, 450, tambah gocap DP Honda Beat itu. Padahal nggak semua orang bisa menjangkau hal itu. Bener. Dan kalau dibilang penyakit ya, gak semua orang aware gitu, gak semua orang tahu. Apalagi informasi yang beredar itu kebanyakan cuma ada di sosial media dan TV sekarang gitu ya. Dan gejalanya adalah cuma flu. Iya. Orang-orang napas, orang dibilangnya kayak apa? Lu angin duduk lu. Udah lu gua dikerokin. Corona dikerokin kan? Iya kan? Lu bayangin ya kalau nggak kerokin paling teh hangat. Iya. Iya kan? Iya. Terus tiba-tiba kencang-kencang disantet. Yo, disantet. Bisa-bisanya lu ngomong disantet anjing. Ini corona, goblok. Berarti emang sosialisasi sampai ke akar rumputnya itu belum sampai. Iya. Bang. Aduh. Fotokopi dah, bagi-bagi pamflet. Sementara nggak semua orang juga bisa baca itu juga. Iya. Kayak lu dulu gitu, maksud lu dulu pas waktu lagi nyalek anjing di tiang listrik di bawah badut. Iya. Di bawah sedot WC anjing ada muka lu bangsat. Kenapa giliran penyuluhan corona nggak ada yang begitu gitu loh? Iya kan? Iya. Gua ini nih materi stand up gua nih. Udah iya. Gua keceplosan di sini anjing. Enggak. Berarti emang kalau kita seenggaknya ingin berempati sama orang, kita harus jadi orang itu. Iya. Menurut gua iya. Iya. Jadi seenggaknya bisa. Setidaknya lu datang. Lu datang setidaknya. Dan menurut gua yang bikin janggal adalah kenapa hanya orang-orang pemerintahan aja yang dinyatakan positif corona. Tapi lu pernah nggak sih Bapak Anton nih RW 9 dari Pos Pengumben dinyatakan positif corona? Nggak ada. Kalau itu bisa gue jawab, untuk mengurangi histeria masalah mungkin. Setuju gua. Biar orang-orang nggak panik. Gitu. Tapi ada beberapa kasus ketika dia datang ke rumah sakit dilempar-lempar, Pak. Iya. Udah nyesek, udah mau mati. Iya. Kemarin ada pengakuan, ada beberapa yang kayak kok bisa tiba-tiba lu sebegitunya gitu loh. Gue tahu peralatan kita nggak memudah, nggak banyak. Gue tahu perawat kita. Makanya gue respect sama perawat, sama dokter. Bahkan ada dokter yang 80 tahun gitu. Iya. Yang mau merelakan dirinya, bahkan gak ketemu sama orang-orang yang ada di rumah. Iya. Keluarganya. Padahal gue yakin mereka juga khawatir gitu. Pasti. Tapi kenapa orang-orang pemerintah ini masih kayak lu tau gak sih ada dana anggaran untuk keluar negeri banding. Iya. Ya akhirnya nggak usah lah kata Jokowi yang kemarin itu. Iya. Maksud gua kenapa sekarang gitu. Iya. Ketika keadaannya udah jadi kayak gini. Iya, maksud gua aduh guys. Lu masih bisa senang-senangan. Gua yakin lu studi banding apa hasilnya sih, gua tanya gitu. Lu datang di rumah gitu. Lu tau gak sih ada ini di DPR ya. Ada masa sidang. Rapat, jadi mereka tuh harus rapat di sidang. Ada masa reses. Masa reses itu adalah masa ketika DPR datang ke tempat warganya, ngelihat warganya itu udah bener apa belum. Gue dari tahun 1996 sampai sekarang nggak pernah ada ngeliat gue. Tiba-tiba depan rumah gue rame gitu. Ada apaan tuh, Pak Lijon lagi nguras got, nggak pernah ada gue. Nggak ada. Sampai sekarang maksudnya datang nih, lihat lo nih rakyat lo begini gitu. Nih lihat lo, ini ada PPSU yang nggak pakai apa-apa gitu kan.
Lu ngerasain itu nggak? Enggak sih. Dan kalau gue sih lebih, kalau gue ya, kalau lu tanya gue tuh orangnya kayak bodo amatan kalau gue. Kalau lu mungkin yang lebih kritis, makanya oh ternyata kayak gitu ya. Ya. Dan informasi ini gue baru tahu karena gue selama ini bodo amat dengan hal kayak gitu. Mungkin. Iya. Antara bodo amat atau lu hopeless? Bukan hopeless sih, gue lebih kayak kalau ini nggak menyerang gue secara personal, ya gue nggak ambil pusing dengan masalah itu gitu loh. Benar. Kalau lu mungkin kayak lebih solidaritasnya lebih gede dan lu ngerasa ketidakadilan ini semakin menjadi gitu. Iya, menurut gua iya sih. Iya, mungkin kan? kita karakter kita yang beda-beda. Karakter. Makanya yang tadi lu bilang apa? Masa sidang itu terus reses dan mengharuskan ada DPR yang turun ke jalan untuk kayak gitu-gitu. Gue juga baru tahu juga sih. Lu cukup kritis juga. Lumayan lah bro, gue kritis gua. Dan yang lu harapkan dari apa yang lu lakukan ini itu dalam tanda kutip ngebuka mata mereka, oh ternyata harus dilakukan. Ayo dong, maksud gua, ayo lu peduli lagi gitu sama orang. Ya, gua tahu mereka emang miskin, gua tahu mereka emang ya mungkin jarang ada yang bayar pajak gitu. Tapi tolong pajak-pajakin dari orang kaya dialokasikan ke orang-orang miskin juga. Apalagi ada undang-undang yang kayak dibilang kan orang-orang miskin memelihara. Iya, dipelihara oleh negara. Sampai sekarang enggak. Dan lu nggak ngerasa lu dipelihara sama negara? Enggak. Gua ngerasa. Kalau bukan diri gua sendiri yang bisa menjadi seperti ini, gua nggak akan hidup dari negara ini menurut gua. Ini quote yang tadi lu bilang itu akan gue masukin sebagai thumbnail. Iya. Kalau bukan karena lu nggak akan dihidupi negara gitu. Dan sekarang gue ngeliat lu juga sedang menggalakkan dana untuk bagi-bagi masker dan hand sanitizer ke akar rumput yang orang-orang yang paling membutuhkan. Benar. Karena mungkin di level-level yang lebih atas sudah aware. Benar. Mereka udah bisa beli masker sendiri, hand sanitizer sendiri, dan jaga kesehatannya sendiri. Sementara yang akar rumput belum, dan lu akan mengalokasikan penggalangan dana ini untuk mereka. Ada cerita lucu gini. Gimana gitu? Jadi waktu itu baterai gue udah mati, Bang. Oke. Udah habis. Jadi kan gue ngerekam dari HP kan. Siap. Gitu. Ketika gue bagi-bagi masker dan juga hand sanitizer. Ini kondisi HP udah mati? Udah mati. Oke. Gue bagiin aja set ke satu keluarga yang tinggal di gerobak. Yang tidurnya di gerobak. Oke. Baterai lo bet. Ntar ya. Udah. Tidur di gerobak. Oke. Terus gue nanya, gimana tanggapan bapak nih untuk work from home? Oke. Kerja di rumah. Oke. Lu tahu jawabannya apa? Apa? Saya setiap hari kerja di rumah, Mas. Tapi rumah saya kemana-mana. Nomaden. Lu tahu nomaden? Rumah yang banyak banget asap busway, asap-asap Astrea, lu tahu yang udah bocor pinggirannya, lu tahu kan? Hah? Yang tiba-tiba ngeng gitu tiba-tiba. Tadi lu mikir hilang lagi. Setiap hari kan, emang ini menurut Mas ini apa kata dia? Ini rumah, Mas. Anak saya di sini, bapaknya di sini, ibunya di sini, kadang bapaknya di luar. Yang dorong. Senderan di ban kiri. Iya. lu paham gak sih? Iya. Terus dia bilang apa? Mas, ini ada banyak gak? Mau saya jual. Dia lebih mentingin duit daripada harga diri, bukan harga diri, daripada nyawanya. Kayak udah, makanya menurut gua orang miskin gak takut corona anjing. Bukan berarti kita lu menyebarkan lah ini lah, enggak bro, enggak. Kita udah fokus sama diri kita sendiri. Kita nggak usah mati karena corona, kita bisa mati gara-gara bunuh diri. Selalu tahu tuh, iya kan? Lu setuju nggak? Setuju sih. Setuju kan? Setuju. Jadi bukan berarti yang kan gue sempat ada tuh yang di Bercandain Aja 06. Oke. Gue bilang, Pak, Bapak takut nggak sama corona? Saya nggak takut. Saya lebih takut sama Allah dan lain sebagainya. Oke. Ya, kenapa mereka memiliki pola pikir seperti itu? Ya karena emang yang dipunyai orang susah atau orang miskin kayak kita, ya cuman iman. Udah, apalagi yang diharapin kalau bukan berdoa. Lu
Terus ada yang bilang, wah gila nih kalau pemikiran seperti ini Indonesia kayak gimana? Bro, dari dulu Indonesia juga begitu. Iya, iya. Kita ngalahin Belanda gara-gara apa? Kita yakin. Iya. Kita iman. Betul, betul. Dipercaya sama Tuhan anjing. Nggak apa-apa lu mati gara-gara senjata-senjata lu, tapi gue bisa matiin lu dengan bambu runcing dan Allahu Akbar gitu kan. Iya. Iya kan? Iya, iman. Betul, betul. Gak usah sosok peduli anjing, maksud gua. Ya gua tahu di rumah aja, tapi nggak untuk semua orang. Masih banyak orang yang di luar sana yang memerlukan pekerjaan. Iya. Yang harus kerja emang untuk kebutuhan rumah. Kalau misalnya dia stay di rumah. Bener. Masih banyak orang di luar sana yang nggak punya rumah, yang rumahnya satu kayak bapak tadi lagi di gerobak. Dia harus mikirin gimana kalau ban rumahnya kempes. Kan? Lu baru lihat kan rumah ditambal. Itu doang, rumah itu doang. Kenapa bang bocor? Enggak, ban saya kempes. Bocor mah dari dulu bocor mah. Begitu. Dari dulu kita. Nggak butuh di aquaproof, nggak butuh. Nggak butuh. Yang penting datang ke tempat tambal banan. Yang penting datang ke tempat tambal ban. Candlelight dinner juga bisa orang miskin. Tinggal nyalain lilin. Paling tepok-tepok pipi gara-gara banyak nyamuk kan. Suaminya paling bilang, ya maaf neng, namanya juga di kolong tol. Ya kan? Ya kan? Makanya, dan menurut gua orang miskin itu orang laki gua gitu bang, ya kita hiburannya banyak bang. Banyak orang-orang yang di kolong tol asal tahu bang, kalau dibilang sombongnya minta ampun bang. Oh gitu? Iya. Dia ketemu sama orang kaya nih kan, gua pernah tuh datang. Oke. Namanya Jembet. Ini gua jalan masih Jembet. Lucu banget sama Jembet. Si Jembet. Oke. Ya, gua bilang Bet. Ini kan gue udah datang ke waktu itu lagi pengen masang IndiHome. Oke. Nonton si Jembet, Iya. Kelapa Gading. Oke. Bet, ini anjing rumahnya kaya-kaya banget. Ini berapa sih sel harganya? Ini mah paling 5M lah. Kayaan temen gue sel. Anjing gue bilang. Emang temen lu ada yang kaya Bet? Ada. Siapa? Aduh lupa gue namanya, pokoknya yang tinggal di kolong jembatan. Dia gentengnya aja triliunan sel katanya. Anjing gue bilang. Wah gila lu Bet gue. Dia gentengnya aja. Iya. APBN. Ya APBN. Gentengnya APBN. Orang miskin. Bedanya 3 hari. Gentengnya bisa sampai 5 tahun anjing. Lu bayangin gitu Pak. Humor bro. Humor. Jadi emang sesuatu yang saking sulitnya itu bisa kita tertawakan memang. Udah capek dengan kayak kehidupan, dan dia menertawakan hal-hal yang begitu dekat dengan kehidupan dia. Dan emang itu rumus komedi. Betul. Tragedi plus waktu. Betul. Udah. Betul. Tinggal lu iyain aja tragedi yang lu dapat. Udah tinggal lihat waktu, bagaimana cara waktu untuk membuat lu lebih bahagia kan. Betul. Gitu. Betul. Pada akhirnya kita akan menertawakan kesedihan kita di masa lalu. Benar sekali. Kayak dulu mungkin lu pernah ngejar cewek, terus sekarang anjing ngapain sih? Gue belum banget ngejar cewek. Ya, gitu. Kayak waktu bahkan dulu ada yang kalau tawuran di SMP, di SMA-nya temenan lu. Iya betul. Lu ingat dulu lu gua bacokin, lu inget gila. Iya anjing, padahal gua pengen bales ya. Iya. Bisa ketawa. Padahal mah dulu buset bencinya minta ampun, Pak. Berarti ini konten gua kan judulnya kan garis besar. Gua ngerasa setelah interview sama lu tuh ada banyak hal yang nggak gua tahu dari kehidupan lu sebelumnya, yang ternyata seorang Marcel Widianto tuh segitu pedulinya sama grassroots, akar rumput yang ada di bawah, karena memang dulunya miskin juga kali. Mungkin, dan mungkin karakter lu dengan peduli sama orang-orang, mungkin kalau misalnya gue ada di posisi lu, gue nggak tetap bodoh amat gitu. Tapi dulu waktu SMK bang, gue pernah nurunin kepala sekolah karena korupsi. Dan lu sebagai pencetus bang, pergerakan militan gerilya. Wow. Di SMK gua masuk ke koran waktu itu. Serius bang. Anjir. Itu gua ngerasa itu hal yang membahagiakan selain stand up. Iya. Pasti. Bagian gua. Dan menurut gua harus. Gua emang dari dulu begitu, kayak gue ingat nanti ya benar juga. Iya bener. Berarti emang itu karakter lu. Sebagai orang yang kritis terhadap ketidakadilan yang terjadi. Benar. Gitu. Itu satu angkatan bang, jadi balik semua duitnya. Jadi waktu itu adalah kita nabung buat uang jalan-jalan. Tadi itu. Tadi itu ke Jogja. Terus tiba-tiba kepala sekolah bilang,
uangnya akan dipakai buat biaya sekolah untuk membayar waktu itu kan ada English Conversation gitu. Oke. Untuk membayar guru-guru dari English Conversation dan juga Mandarin. Oke. Tiba-tiba gue bilang, ada yang aneh, gue bilang. So, kira gue manggil beberapa anak-anak yang untuk gue minta lu cari datanya, lu cari ininya. Ada dari itu SMK gue tuh ada akuntansi, multimedia, broadcasting. Lu cari editin ini kata-katanya begini gitu, terus gambar, terus broadcasting, tolong broadcast, tapi pakai video gini-gini. Gorila lu Pak. Jadi tim gue tuh 8 orang. Anjing gue serem banget nih. 8 orang. Yang mimpin adalah seorang Marcel Widianto. Wah, anjing. Dan sampai sekarang gue kenal, gue masih dekat sama satu temen lu itu? Tim inti lah. Tim inti itu? Tim inti gue cewek ada, dia nyari data-datanya. Ini sekarang dia lagi nyari data-data nih. Untuk? Anggaran Kemensos. Wow, berarti emang dari SMA itu udah mulai kayak gitu ya? Dari SMA, anggaran Kemensos, anggaran Pemprov, anggaran semuanya lah. Gue minta semua anggaran, gue pengen blow up semuanya. Gue pengen nanya kemana uang ini. Oke. Kenapa lu nggak ngeliat orang-orang ini gitu? Mungkin kalau ini jadi, ya seenggaknya gue bisa bikin hati gue bangga aja sih. Ini seenggaknya biar mereka aware aja. Iya, itu sekitar dananya berapa itu? Gue belum tahu, ini gue baru nanya kemarin. Enggak, yang pas zaman lu sekolah itu. Wow, itu ratusan juta? Lebih Pak. Serius? Sampai M? Oh enggak M. Oh enggak sampai M? Iya 500-an. 500 juta? Kayaknya ya 500, lupa dah gue. Pokoknya intinya kayak di markup atau cuma fiktif? Diambil langsung duitnya. Fiktif? Berarti yang dibilang ada conversation Inggris sama Mandarin itu fiktif? Tiba-tiba satu orang 460.000 dikali berapa ratus orang. Kemiskinan yang membuat lu menggerakkan itu? Betul sekali. Karena kalau saya membayar lagi tidak ada duit. Itu intinya. Kalau saya ada duit ya bodo amat. Iya, bodo amat. Paling lu main wifi-an aja. Iya. Instagram. Iya. Ya kan, lu tinggal nyanyi-nyanyi lagu-lagu Hone, gari that tuyu ya kan. Mungkin gua kesel banget tuh sama orang-orang yang korupsi. Gitu. Terus yang bilang waktu masalah-masalah dulu tuh yang kalau ingat lagu Hone, Gempi kan gue ingat. Banyak orang yang bilang kasihan Gempi. Padahal lebih kasihan lu kan. Gempi kemana-mana naik Alphard, dia tidur di Alphard nggak bakal ketabrak. Lu naik Astrea, lu tidur di Astrea, knalpot lu pindah ke kuping. Udah panas kan, udah jatuh. Oke, udah 1 jam ternyata. Wow, spesial dong. Kayaknya nanti akan gue bagi-bagi dalam beberapa part yang lu ngomongin tentang stand up comedy, tentang boleh kehidupan lu sebelumnya dan pergerakan lu yang sekarang ini. Boleh, mudah-mudahan lah. Di konten enggak dulu, apa-apa kan emang begini tempatnya. Iya. Gue selalu mengharapkan penonton di konten garis besar ini bisa mengambil ternyata stand up comedian atau siapapun orang itu ada sisi lain yang bisa kita ambil. Kalau misalnya Marcel kita tahu sebagai stand up comedian yang begitu lucu di atas panggung dan menggebu-gebu. Amin. Tapi ternyata dia masih punya sisi kritis dan kepedulian terhadap masyarakat yang ada di bawah. Terima kasih Marcel atas terima kasih Bang. Semoga sukses atas karirnya. Kalau lu namaste, kalau gua gitu. Sukses untuk karirnya dan amin, lu semoga juga. Terus berkembang sebagai amin. seorang manusia. Amin. Itu yang penting. Terima kasih semuanya. Jangan lupa gua mengharuskan lu subscribe atau gua yang harusin subscribe, lu harus share, komen, dan tolong jangan skip iklannya. Mantap. Karena itu yang menghidupi Indra Primawan. Iya, job stand up gue sepi coy. Gue lagi sekarang dari YouTube